Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Andi Jaya Garden, channel kita untuk jalan semua para pecinta aglonema di seluruh Nusantara yang pastinya. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu, ya, bugar selalu, terus dilancarkan rezekinya yang pastinya dan yang kita harapkan selalu dilancarkan usahanya dan silaturahminya. Jadi ya teman-teman, terima kasih juga buat teman-teman yang tetap mendukung kita channel Alizé Garden sehingga sampai saat ini kita masih tetap bertahan memberikan konten-konten yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua para pecinta aglonema di seluruh Indonesia. Nah, saya mohon untuk tetap dukung terus channel ini dengan caranya subscribe, like, komen, dan share-share-nya bila dirasa ilmu apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Buat apa? Agar nanti bila ada update terbaru terkait Andi Jaya Garden, teman-teman langsung bisa mendapatkan notifikasinya. Ting tung. Nah, seperti itu contohnya. Jadi ya teman-teman. Nah, eh, alhamdulillah eh, tugas kita untuk saat ini sudah selesai ya. Untuk meskipun belum tuntas ya, karena masih ada event-event berikutnya. Nah, maksud kita adalah kita habis melakukan atau menjalankan aktivitas rutinan tahunan yaitu kontes nasional aglonema yang keempat ini ya teman-teman. Alhamdulillah kita mendapatkan hasil yang tidak kita sangka tapi ini yang kita harapkan ya teman-teman. Karena kita setengahnya sudah pesimis ya teman-teman karena jago-jago kita yang engkel-engkelan itu banyak yang trouble, ada yang mengecil, malah beranak gitu ya teman-teman. Ada juga yang mau berangkat blonyo, ada yang sudah ready daun ke-9-nya masih dimakan ulat. Jadi banyak kendala kemarin teman-teman saat kita melaksanakan menjelang hari H kontes. Tapi alhamdulillah kita mengandalkan rumpun-rumpun dari Magelang, dari teman-teman Magelang, kita gabungkan menjadi satu, kita tata bareng-bareng dengan kerja keras kita semua teman-teman aglonema di seluruh kota Kabupaten Magelang. Alhamdulillah mendapatkan hasil yang tidak kita sangka, sangat membanggakan dan membahagiakan serta membanggakan bagi kita yang berdomisili di Kabupaten Kota Magelang, yaitu kita mendapatkan juara umum, teman-teman. Nah, ini pialanya. Ini juara umum yang bergilir. Ini adalah juara umum yang kita dambakan selama ini kurun waktu 4 tahun berlangsungnya event kontes nasional aglonema. Baru kali ini kita bisa menyabet juara umum dan yang menjadi kebanggaan kita adalah spesialis Magelang adalah rumpun. Cukup dengan menggunakan rumpun ternyata teman-teman. Jadi kita engkelan sama sekali nggak ada yang dapat teman-teman. Termasuk yang di depan saya ini nggak tahu juga ini padahal tidak mengerti lah. Menurut saya sih proporsional ternyata tidak dapat juga. Nah inilah kontes karena cara pandang juri serta kriteria penjurian itu secara detailnya yang mempertimbangkan adalah juri. Jadi kita sebatas memberikan apa yang kita bisa, perform tanaman yang kita punya semaksimal mungkin yang kita bisa usahakan. Nah, masalah hasil nanti walau alam ya Tuhan yang mengatur semuanya. Nah, tapi alhamdulillah dengan kita mengandalkan rumpun-rumpun di Magelang itu apa kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal yaitu kita bisa meraih juara umum dengan total piala 11 piala teman-teman untuk rumpunnya saja gitu loh. Jadi alhamdulillah sekali. Ini tidak lepas dari doa semua para pencinta aglonema di seluruh Nusantara yang ikut mendukung kita dan channel kita juga. Terus banyak WA yang masuk buat teman-teman semua yang ikut mendukung, mendoakan kita. Alhamdulillah semuanya tercapai berkat doa teman-teman semua dan para dukungan uh, apa ya pemain kontes di Magelang juga. Jadi teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih atas doanya. Nah, tapi untuk kali ini yang apa ya inti kita bahas adalah yang belum sempat kita bahas waktu itu adalah cara perawatan yang real untuk aglonema di Andi Jaya Garden. Nah, seperti apa nanti kita buat listkan jadwal hari-harinya karena kemarin sempat ada yang minta, Mas, Mbak, tolong dibikinkan jadwal hari atau bulannya saja. Jadi untuk pemakaian pupuk, insektisida dan lain sebagainya. Kan langsung kucing ya. Wah, itu burung saya kena kucing. Oh, tidak apa-apa. Sudah. Nah, oke teman-teman, lanjut aja karena ada sekelas info tadi burung saya yang saya jemur itu loh kena kucing ya. Tuh, pada bunyi habis kena kucing langsung bunyi. Nah, oke teman-teman.
Nah, jadi nanti akan kita berikan jadwal karena ini ya belum persiapan terkait materi yang untuk cacah mencacah lagi. Jadi kita berikan aja tutorial apa edukasi terkait cara merawat aglonema gimana biar tetap subur seger seperti ini, tidak perlu apa namanya penggantian media 2-3 bulan sekali atau 4 bulan sekali seperti itu ya. Realnya atau amannya sih penggantian media itu 6 bulan sampai 8 bulan sekali. Meskipun media tanaman di Jaya Garden ini bisa bertahan 1 tahun sampai 1,5 tahun, untuk amannya teman-teman boleh apa namanya mengganti media dengan media yang baru atau media yang baru itu setelah 6 bulan, jadi 6 bulan sekali gitu ya. Meskipun Meditechnium Premium ini sekarang kita proses sudah anti jamur juga. Nah, yang pastinya untuk mencegah terjadinya penjamuran media di secara dini, jadi sebelum 6 bulan kalau sudah berjamur itu kan kualitasnya jadi tidak begitu bagus. Nah, yang paling ideal adalah cara perawatan aglonema seperti penyiramannya. Ya. Kalau untuk perawatan seperti media dan pencahayaan sudah pernah kita bahas ya teman-teman. Jadi yang pertama, tapi kita ulang secara ringkas saja. Untuk pencahayaan yang pertama ya teman-teman, itu yang pastinya tempatnya itu terang ya, tidak tidak harus full panas tidak, tapi terang ya, terang dengan suhu dengan keterangan cahaya ini paling tidak sekitar 60% saja, 60 sampai 45 sampai 60% saja sudah cukup. Terus tingkat panasnya seperti apa? Tingkat panasnya adalah sejuk. Jadi sejuknya itu seperti kita berada di bawah pohon-pohon rindang. Ya, jadi pohon yang tinggi rindang itu kita kan di bawahnya itu terang, seperti nggak ada peneduh sama sekali, tapi tetap seger. Nah itulah suhu greenhouse-nya. Jadi kita tidur siang hari itu tidak merasa kedinginan, kepanasan seperti itu ya teman-teman, jadi tidak gelap. Nah itu prinsip pencahayaan. Terus yang kedua masalah media. Nah media ini tidak harus dominan pakainya ini, enggak, tergantung kecocokan pribadi masing-masing. Tapi kalau di Meditechnium Premium ini adalah sudah didesain media yang bisa dipakai untuk semua jenis suhu, semua jenis kelembaban, semua jenis kesibukan tempat dan mungkin kemalasan, paling kemalasan seseorang nyiram 1 minggu 2 minggu sekali pakai premium, alhamdulillah tidak bermasalah. Nah itu di medianya. Terus terkait untuk perawatan kontinunya seperti penyiraman, pemupukan, insektisida dan fungisida serta pemberian vitamin B1 ini akan kita paparkan. Tapi yang pertama adalah untuk terkait penyiramannya, teman-teman. Nah, untuk perawatan dari segi kontinu penyiramannya, ini kita sarankan untuk globalisasi perawatan, itu globalnya perawatan itu paling tidak 3 hari sekali, ya 3 hari sekali penyiraman sampai kocor. Ya. Penyiraman boleh dilakukan sore hari atau pagi hari, tapi kalau kita biasanya di sore hari. Kalau pagi hari itu biasanya kita pemupukannya, itu teman-teman. Jadi kita penyiraman di kita kalau di kita 2 hari sekali, tapi paling tidak idealnya itu 2 hari sekali, 3 hari sekali. Teman-teman ambil yang 3 hari sekali, tidak apa-apa. Jadi 1 minggu 2 kali, gitu ya teman-teman. Itu boleh dijadwalkan nanti, misalkan setiap hari Kamis sama hari Senin itu bisa, gitu ya teman-teman. Nah, kalau di kita nanti ada jadwal tersendiri untuk penyiramannya yang pasti dalam 1 minggu itu selisihnya 2 hari, 2 hari, jadi 2 hari sekali, gitu ya teman-teman, seminggu 3 kali. Itu untuk penyiramannya. Nah, kalau untuk pemupukannya, sekarang kita merambah ke pemupukannya. Kalau sudah disiram berarti kan kita harus memupuk juga secara kontinu. Selain kita juga memberikan osmokot yang kita berikan sekitar 5 bulan sampai 6 bulan sekali. Nah, dari osmogot itu fungsinya untuk memupukkan suplai pakan dari dalam media itu sekitar 6 bulan sekali kita berikan atau 5 bulan sekali kita berikan dengan dosis yang sesuai anjuran. Nah itu. Terus yang untuk penyemprotan, yang kita pemakaian pupuk penyemprotan kita pakainya mereknya ini Atonik ya teman-teman. Ini tidak promosi tidak, tapi kita mereknya ini Atonik ya teman-teman. Kita mereknya Atonik. Nah, kita di sini dijadwalkan sudah kita tulis ya di sini teman-teman. Ini untuk pemupukannya kita sudah jadwalkan itu setiap hari Minggu teman-teman. Jadi karena kita pemupukannya itu 1 minggu sekali, setiap hari Minggu kita melakukan penyemprotan di pagi hari jam 8, nah itu menggunakan Atonik untuk pemupukannya. Jadi teman-teman, jadi kita semprotkan. Gitu.
Nah, selain untuk penyemprotan, kalau untuk perendaman habis ditanam direndam pakai atonik juga bisa sesuai edukasi-edukasi yang telah kita berikan. Tapi kita yang bahas kali ini adalah cara pemupukannya. Pemupukannya ini kita semprot atas daun dan di bawah daun itu setiap 1 minggu sekali, ya 1 minggu sekali di pagi hari, tidak lewat dari jam 8 pagi. Kalau selebihnya nanti kan biasanya sudah terlalu panas. Jadi kita penyemprotannya biasanya jam 7 sampai jam 8. Rata-rata kita jam setengah 8, jam 7 gitu. Nah, ini untuk pemupukannya ya. Saya rasa sudah cukup, sudah jelas untuk cara pemupukannya. Jadi saya ulang sekali lagi, pemupukan 1 minggu sekali dengan disemprotkan bawah daun ya, stomata bawah daun, terus sama permukaan daun. Ini kita semprotkan semua badannya ya. Sampai kopo-kopo enggak masalah gitu ya. Ini untuk pemupukannya. Terus yang kedua, untuk pemberian insektisidanya. Insektisidanya kita dengan merek Dentys ya. Biasanya kita pakai 2 jenis, Dentys dan Curacron. Jadi minggu pertama ini juga kita semprotkan setiap seminggu sekali. Nah, seminggu pertama biasanya kita pakainya setiap hari Selasa. Kalau insektisida kita setiap hari Selasa. Kenapa hari Minggu tidak hari Senin? Nah, kita memberikan jeda untuk tanaman ini beradaptasi dengan pupuk yang kita berikan selama 1 hari 1 malam, bahkan sampai 2 hari. Jadi hari Minggunya kita pupuk, kita jeda Seninnya, hari Selasanya kita pakai insektisidanya. Insektisidanya kita bisa berganti dengan 2 jenis, yaitu pakai Curacron dan insektisida merek Dentys. Nah, ini bisa digunakan untuk menyemprot kutu-kutu putih ya. Terus seperti kutu jarum, kutu putih yang ada di dalam media itu kita rendamnya pakai plus bakterisida. Seperti itu teman-teman. Jadi sudah jelas ya teman-teman untuk insektisidanya kita berikan 1 minggu sekali di hari Selasa. Di hari Selasa teman-teman. Itu bebas mau disemprotkan pagi atau sore bebas. Nah, kalau sore nanti malamnya tetap bau. Kalau saran saya sih tetap pagi, bisa sebelum berangkat kerja jam 6, jam 7 bisa. Nah, kalau siang hari sangat berisiko karena permukaan apa namanya daun ini biasanya sudah terkena panas, jadi terkadang malah jadi membusuk atau kering, ya, kayak hijau seperti itu. Jadi pagi hari, saran saya pagi hari saja. Itu untuk Dentysnya kita merek ada 2, Dentys yang minggu pertama itu pakai Dentys, yang minggu kedua kita pakai Curacron. Itu yang merek insek yang kita pakai. Mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman. Oke, lanjut lagi untuk pemberian fungisida. Nah, kalau kita fungisidanya untuk disemprotkan ke daun, kita pakainya Antrakol teman-teman. Boleh ada merek yang lain, Dokter juga ada, Antrakol ini ada, juga ada Agrip juga, bakterisida plus fungisida juga ada. Kita pakainya untuk fungisidanya kita merek Antrakol. Untuk bakterisida kita dengan merek Agrip yang bubuk itu atau Nativo 75 ya, Nativo itu bisa. Nativonya di sana. Ini yang baru tadi pagi kita beli karena habis ya. Ini untuk Antrakolnya fungisidanya. Jadi di sini ini adalah fungisida kontak ya. Jadi kita semprotkan di daun meskipun ada bercak putih-putih tidak jadi masalah ya. Nah, kita beri pemberiannya setiap hari Kamis. Jadi hari Selasa kita jeda untuk pemberian insektisidanya. Kita jeda lagi sekitar Rabu, Kamisnya baru kita kasih untuk pemberian fungisida. Boleh disesuaikan dengan perawatan Andijaya Garden buat teman-teman yang cocok menggunakan metode ini. Nah, hasilnya bisa seperti ini teman-teman. Nanti stabil, tidak dimakan kutu ya, pertumbuhannya juga stabil seperti itu. Karena aglonema ini saat kita kontes yang dinilai adalah kestabilan keseluruhannya, warnanya, panjang tangkainya, pertumbuhannya, besar daunnya. Nah, itu kestabilan keseluruhannya. Nah, berarti dari kestabilan itu kita butuh perawatan yang memang stabil. Makanya kita harus terjadwal. Nah, kalau itu sudah terjadwal rutin, itu nanti kalau sudah hafal itu nggak perlu, oh hari Minggu ini apa ya, itu nggak perlu. Nanti sudah respon dengan sendirinya. Sudah refleks saja nanti, oh ini hari Selasa kita harus insektisida. Ya. Terus, oh hari Kamis kita harus fungisida. Nah, itu sudah rutinitas nanti. Nah, itu untuk pemberian fungisidanya. Kita dosisnya ini biasanya 1 tangki itu 2 sendok sampai 3 sendok. Itu tidak jadi masalah. Gitu ya teman-teman. Nah, itu untuk pemberian fungisidanya. Terus lanjut ya, untuk pemberian B1-nya teman-teman, ini kita pemberian B1, bukan B1 plus atau B1 yang jenis ini juga boleh. Nah,
Untuk vitamin B1 ini kita berikan biasanya di 2 minggu sekali, ya, 2 minggu sekali. Nah, pemberian itu bisa kita lakukan biasanya di tanggal 15 atau 16. Itu yang pertama. Yang kedua itu antara 29, tanggal 29 atau 30. Jadi kenapa kita pilih 2 hari itu? Terkadang itu ngepasin dengan pas fungi atau inseknya. Jadi kita mesti harus dijeda 1 hari. Itu ya teman-teman, tidak kita barengkan. Jadi untuk pemberian B1-nya kita 2 minggu sekali di tanggal 15 atau 16, dan minggu keduanya di tanggal 29 atau 30. Terkadang tanggalan itu kan ada yang tanggal 28 sampai 29 atau 29 toh. Nah, itu kita makainya antara 29 atau 28-nya. Seperti itu teman-teman, untuk kestabilan perawatan menggunakan vitamin B1. Karena kalau terlalu kebanyakan B1, ini daun yang baru ini akan susah membuka. Jadi nanti akan kerut-kerut. Nah, kalau sekarang bisa dibilang jadi kompakta, tapi padahal itu pohon-pohon rusak ya, pohon yang terlalu banyak obatnya. Nah, itu pemberian pupuk yang secara kontinu ini akan menjadikan pohon dengan adaptasi yang bagus ya. Adaptasi pohon ini akan teratur, pertumbuhan pohon ini akan teratur dan akan jauh lebih bandel untuk tanaman ini. Saat kita tata, kita pindah tempat itu akan kondisinya akan eh, stabil teman-teman, karena dia tidak ada semacam overdosis entah pupuk, entah insek, entah fungisida ataupun B1-nya. Jadi teman-teman harus memahami terkait perawatan untuk aglonema itu sendiri. Memang terkesan ribet, tapi kalau sudah terjadwal, insya Allah semuanya akan terasa lebih simpel dan lebih ringan. Nah, itu akan menghasilkan aglo-aglo yang berkualitas. Jadi kenapa saat edukasi ini kita akan selalu menggembor-gemborkan, bikinlah seperti spek kontes. Nah, bukan harus kita ikut kontes teman-teman, tapi dengan spek kontes atau perawatan dengan sistem spek kontes itu akan mendapatkan hasil aglonema yang terbaik, aglonema yang berkarakter dengan jenisnya masing-masing ya. Jadi misalkan monlek tangkainya juga tidak terlalu panjang, jadi mangkoknya juga dapat. Tapi kalau terlalu teduh dia tidak akan mangkok, tangkainya panjang. Itu kan bukan spek asli monleknya gitu. Yang namanya monlek berarti kan dia harus rembulan ya, bulat dan mangkok gitu teman-teman. Kuningnya dapat seperti itu. Terus ruas-ruasnya juga tidak terlalu panjang. Nah, ini yang saya maksud, kita harus menyesuaikan greenhouse ini sesuai standarnya uh, pemakaian untuk bernaung tanaman aglonema. Itu teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan atau jangan eh, apa namanya malas-malas untuk merawat aglonema dengan spek kontes atau sesuai dengan jadwal yang sudah kita berikan, atau mungkin teman-teman punya kestabilan perawatan dengan jadwal yang kita terapkan, boleh-boleh saja. Jadi selagi tanaman yang kita rawat ini mendapatkan perlakuan yang konsisten atau kestabilannya kita mampu melaksanakannya. Jadi nanti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Mungkin itu ya teman-teman yang pokok bisa kita berikan buat teman-teman untuk cara perawatan aglonimanya. Jadi jangan istilahnya itu menggunakan pupuk, misalkan pupuk yang ini pakai pupuk ini wah subur banget, yang ini pakai pupuk ini pupuk subur banget, hasil semua pupuk diberi dan diberikan mungkin tidak waktu sehari 2 hari. Nah, itu malah akan menjadi keracunan tanamannya dan malah mungkin busuk seperti itu. Perkembangannya tidak stabil atau malah bisa langsung gede, bisa juga. Itu beruntung kalau yang langsung gede, tapi kalau yang langsung mati, nah itu. Terus pemakaian pot juga sangat penting teman-teman. Nah, ini kunci teman-teman. Kenapa aglo ini kita tidak sarankan untuk memakai pot yang gede untuk pohon-pohon seengkel ini ya ini. Nah, misalkan seperti ini. Aglo ini bisa diukur untuk kelayakan potnya dengan standarisasi perform tanaman seperti ini. Nah, ini perform kontes teman-teman, perform kontes. Jadi potnya tidak terlalu besar, ini hanya tingginya itu 3/4 atau 2/3 dari ketinggian pohon. Terus bibirnya juga 2 atau 3/4 dari bulatnya tanaman. Nah, ini akan menjadikan pohon ini akan sehat karena ini segi artistik untuk tanaman aglonema itu sendiri. Jadi potnya tidak terlalu besar. Lanjut. Kemarin itu juga ada pertanyaan, kalau potnya kecil apa nutrisinya itu tidak berkurang? Nah, rutinitas atau kestabilan pembelian
pupuk, itulah yang kita berikan tadi. Itu untuk menjaga kestabilan pertumbuhan tanaman seperti penyiraman segala macamnya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi seandainya potnya kekecilan atau potnya kecil yang sudah standar sebenarnya. Itu jangan berpikiran oh tak gedein potnya aja biar cepat gede. Nah bukan malah cepat gede tapi mempercepat kematian. Kenapa bisa seperti itu? Karena akar aglo ini tidak seperti akar kelas. Akarnya yang cepat eh, menjalar ke sana sini tidak seperti itu. Karena sifatnya akarnya akar basah ya, akar berair seperti itu. Terus dia butuh kelembapan tapi tidak butuh media yang terlalu becek. Kelembapan yang terlalu tinggi dia juga tidak suka seperti itu teman-teman. Nah, itu yang menjadikan pola pikir kita jadi salah itu seperti itu. Jadi pengennya cepat gede, alhasil dibesarkan. Beda lagi dengan saat kita punya babyan, kita ground kan di bawah, bukan sifatnya bukan pot, tapi di ground, ditanam di tanah, tapi dengan apa namanya media yang memang media aglo itu beda lagi karena air rasanya bebas. Nah kalau pot seperti ini air rasanya kan terbatas teman-teman. Makanya untuk mengakalinya, ya, untuk menginisiatifkan agar apa namanya kelembaban itu bisa cepat berkurang itu kan bawahnya ada yang dikasih styrofoam, ada yang dikasih pasir malang, ada yang dikasih sekam mentah biasa, ada yang dikasih akar pangkil seperti itu. Tapi kalau di kita untuk menambah aerase di dalam media ini untuk oksigennya, untuk airnya biar agar cepat akas dan oksigennya bisa masuk secara bebas itu kita pakainya pasir malang yang kasar seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kita berikan untuk tutorial atau untuk edukasi terkait cara perawatan aglonema yang konsisten di Andijaya Garden. Nah, mungkin teman-teman bisa menjalankan itu bila dirasa apa yang kita berikan ini cocok dengan pola kita melakukan perawatan aglonema. Itu ya teman-teman, nanti bila kurang detail bisa langsung WhatsApp. Dan untuk teman-teman yang ingin mencoba Meditacnya Premium, teman-teman boleh order di WA yang nanti akan kita sematkan di nomor yang sudah ada di video. Jadi ya teman-teman, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas doanya. Bila ada kesalahan saat kita melakukan penyampaian edukasi, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.